Berkat kesabaran, alhamdulillah motornya bisa hidup lagi. Ada satu unit Vespa Matic tipe S, tidak bisa starter ya. Saat dikontak on, full pumpnya sama sekali tidak dengung. Otomatis ke double starternya juga tidak bisa ya. Untuk aki bagus, tadi sudah dicek ya tuh. Untuk sikringnya juga bagus ya tuh, dicek bagus, sikring tidak ada masalah. Tadi untuk relay starter juga tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah saat dikontak on, full pump tidak dengung sama sekali, tapi pas kontak dibalikan dia ada dengung sedikit. Nah, ada kan? Nah, ini kontak di off dia ada tuh sedikit bunyi ya. Kalau di on kan dia gak ada. Tapi lampu yang duanya, ini yang bahan bakar ini dan ini oli ya, melotot terus. Entah apa penyebabnya ya. Kalau untuk double starter, tadi untuk knopnya atau tombolnya sudah dicek bagus. Switch rem kiri kanan bagus. Yang jadi masalah entah kenapa full pumpnya saat dikontak on tidak dengung ya. Menurut keterangan yang punyanya, sebelumnya motor ini habis bahan bakar ya. Entah lemah dinamo rotaknya atau apa, mungkin harus dicek dulu ya. Untuk masalah motor Vespa Matic yang tidak mau dengung, sekarang tangkinya sudah dibongkar ya. Dan soket yang ke full pumpnya sudah terlepas ya. Kalau tidak dibongkar dulu untuk tangkinya, mau ngelepas soket full pumpnya susah ya guys. Langsung saja ya kita cek untuk arus yang menuju soket full pumpnya. Cara mengeceknya, kita cari dulu arus yang positif ya. Cari dulu arus yang positif. Kita menggunakan alat test pen rakitan sendiri ya. Untuk mengeceknya, ujung test pen kita taruh dulu di negatif aki ya. Kita taruh dulu di negatif aki. Kemudian kita cari arus yang positifnya. Nah, arus positif ada ya, langsung nyala, berarti kontak off juga. Arus ini standby ya ke full pump. Nah, untuk warna kabelnya hitam leres hijau. Nah, kita lihatkan ya tuh. Untuk kontak off, ujung test pen nempel di negatif aki ya. Nah, ada. Untuk sekarang kan positifnya sudah ketemu, kita cari yang negatifnya. Biasanya negatif itu sinyal dari ECU ya. Kita colokan. Nah, kemudian kita pindahkan yang ujung test pennya ke positif. Kita lihat bohlamnya, lalu kontak kita on kan. Apakah ada ya setrum mengalir atau tidak? Kontak kita on, tidak ada.
Coba kita off kan. No, pas di off kan dia ada guys. Nah, sama seperti pada saat tadi soket ini terhubung ke full pump ya. Kalau di off kan dia nyala. Ada sedikit ya. Coba kita on kan lagi. Untuk arus negatifnya. Kontak on dan kita off kan lagi. Nah, kalau di off kan dia ada ya. Kemungkinan masalahnya ada di kabel hijau. Kabel hijau sinyal negatif ya dari ECU kayaknya. Untuk penyakitnya sekarang sudah ketemu, berarti ada di kabel ya untuk bermasalahnya. Kalau dinamo rotaknya dipastikan bagus ya. Kita cari dulu permasalahannya, berarti di kabel yang warna hijau ini. Oke, kita lanjut lagi ke garapan Vespa Matic yang dikontak on full pump tidak dengung ya. Dikarenakan siang waktunya tidak cukup, karena agak rumit juga ya. Karena baru ngegarap motor ini. Motor Vespa ini saya baru ngegarap guys. Jadi masih agak bingung ya untuk mencari solusi permasalahannya. Dan apa yang mengakibatkan motor ini saat dikontak on tidak dengung ya. Saya juga masih kurang tahu kalau baru pertama kali ngegarap. Dan tadi juga siang untuk tangki sudah dibuka ya, dilepas karena untuk menjangkau soketnya susah sekali karena ada di bawah sini. Alhasil harus dilepas dulu untuk tangkinya. Dan tadi pas dicek yang soket ke full pumpnya, untuk sinyal positifnya ada, cuman sinyal negatifnya yang nggak ada ya. Kayaknya permasalahan pertamanya ada di situ, hilang sinyal negatif yang dari ECU. Nah, kalau sinyal negatif dari ECU ke full pump warna kabelnya hijau ya. Kalau untuk sinyal positif warnanya yang hitam meleres hijau nih yang ujung. Nanti kita cek ya pakai test pen. Dan dari tadi siang saya hanya bolak-balik cek ini, terus cek soket full pump, sama cek arus yang ke soket injektor. Kalau untuk arus positifnya ada ya, bagus, tidak ada kabel yang putus di area sini. Karena dari siang hanya bolak-balik depan belakang ya, belum sempat menjangkau ke area bawah sini. Takutnya ada kabel yang terkelupas, entah korosi atau apa ya, saya belum tahu karena belum memeriksanya di bawah dek pijakan kakinya. Untuk tadi juga siang ya sudah dicek untuk arus yang standby-nya atau arus yang masuk ke ECU nya arus positif ada ya, bagus. Untuk negatifnya juga tadi sudah dicek bagus. Cuman yang jadi kendala yaitu tidak adanya sinyal negatif dari ECU menuju full pump ya, dari kabel hijau ini. Coba sekarang kita cek ya. Untuk kontak posisikan di off dulu. Nah, pakai peniti seperti ini ya. Kita tancapkan dulu ke kabel yang warna hijau alias kabel sinyal massa atau sinyal negatif dari ECU menuju full pump ya. Yang satunya lagi kita tancapkan ke sinyal positifnya yang dari ECU menuju full pump. Kalau untuk kabel ini di soket full pumpnya juga bagus ya, ada tadi sudah dicek siang. Lalu kemudian kita on kan kontak. Nah, dia sama sekali tidak dengung guys. Kalau tidak dengung kan tidak bisa di starter ya. Nah, kita off kan. Nah, kalau di off kan dia ada. Nah, kalau on tuh nggak ada. Kalau di off kan ada sedikit kemungkinan permasalahannya ada di jalur sinyal negatif dari ECU ke full pump ya. Tapi entah di mana letak permasalahannya karena belum memeriksa jalurnya ya. Karena jalurnya ke sini, nah, lewat ke sini dan ke belakang ya. Oke. Untuk mengetahuinya kita buka dulu ya untuk dek pijakan kakinya. Kita cari dulu bautnya ada di mana posisinya ya. Oke,
Baut pijakan kakinya sudah dibuka ya. Sekarang tinggal kita angkat saja untuk doknya. Hati-hati angkatnya. Kita simpan dulu di tempat aman untuk doknya. Setelah dibuka pijakan kakinya, sekarang kita cek ya kabel-kabel yang di bagian ininya. Nah, jangan lupa cek juga switch standar samping. Wah, kayaknya ini habis digigit tikus guys kabelnya tuh. Kita dekatkan. Nah, untung dok pijakan kakinya dibuka ya. Tuh jadi ketahuan. Di sini banyak sekali kabel bekas gigitan ya, bungkus kabel nih. Dan benar saja ya tuh. Kabelnya putus. Nah, kabel switch standar sampingnya putus. Coba kita sambungkan dulu ya, siapa tahu permasalahannya ada di sini ya. Kalau kata orang lain ada yang bilang ecunya error kah atau mati kah. Kita cari tahu dulu ya permasalahannya. Ininya disambung dulu sementara, apakah bisa nanti pas kontak on full pumpnya dengung atau tidak. Karena kadang-kadang beda motor beda diagram kelistrikannya juga ya. Kalau untuk di motor injeksi biasa kan, di Matic biasa seperti Beat ya, untuk kabel switch standar sampingnya putus pun masih bisa dengung, cuman mungkin nggak keluar api ya dari kabel koilnya. Kalau untuk ini beda lagi mungkin. Untuk mencari tahunya kita sambung dulu. Nah, kabelnya sudah disambungkan seperti ini ya. Ini hanya untuk bersifat sementara saja. Nanti dirapikan lagi ya dengan cara disolder dan dibungkus ulang. Untuk selanjutnya coba kita on kan ya kontaknya. Nah, dan benar saja guys, full pumpnya dengung. Nah, coba didengarkan. Nah, alhamdulillah ya, full pumpnya sekarang sudah dengung. Nah, coba kita tes hidupkan. Nah, dan bisa di start guys sekarang. Nah, alhamdulillah motornya sudah hidup lagi guys. Berarti untuk permasalahannya terletak pada kabel switch standar samping ya, yang digigit tikus. Cuman tadi karena belum kejangkau aja ya, dan belum diperiksa area sini, makanya belum ketahuan ya. Kalau baru pertama kali ngegarap motor seperti ini kan pasti bingung juga ya. Dan untuk motor Pacemat seperti ini pasti diagram kelistrikannya beda dengan motor Matic pada umumnya ya, seperti Beat dan juga motor Yamaha. Dan untuk pemula seperti saya bisa menemukan titik permasalahannya dan motor hidup kembali seperti ini juga sudah bersyukur banget ya. Tanpa alat apapun, cuman hanya mengandalkan piling dan tes pendese seperti ini. Alhamdulillah, berkat kesabaran membuahkan hasil yang bagus juga. Oke, segitu dulu guys informasi dari saya mengenai motor Vespa Matic yang hilang kelistrikan atau full pump tidak dengung ya saat di kontak on. Dan sekarang sudah ketemu penyakitnya, tinggal dirapikan lagi kabel switch standar sampingnya guys. Oke, segitu dulu informasinya. Mantap.